Halo semuanya, kami dari kelompok 9, Praktikum Statistika Sains Data kelas RA. Di sini kami akan menjelaskan praktikum kami modul 4, yaitu mengenai klasifikasi dengan analisis diskriminan. Berikut ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Oke, kita akan memulai klasifikasi dengan analisis diskriminan. Untuk pertama-tama, sebelum kita memulainya, kita harus memiliki atau menginstal package terlebih dahulu. Di sini ada 4 package load library-nya. Jadi, pertama kita akan menginstal package ESLR, dan di situ fungsinya untuk memuat dataset, lalu package MASS, MAS, dan yang ketiga itu package RepR, dan yang terakhir itu ada package ggplot untuk membuat plot. Fungsinya memvisualisasikan plot. Oke, setelah kita menginstal package, kita akan memanggil package. Kita akan memanggil library ESLR untuk dataset, agar datasetnya keluar ya teman-teman. Lalu kita akan memanggil MASS, itu adalah fungsi dari multi fungsi discriminant analysis. Setelah itu kita akan memanggil library repr. Setelah repr kita akan memanggil ggplot dan library class. Ya di sini. Setelah itu, setelah kita memanggil library class, kita di sini eh, menuliskan head Boston ya, yang dimana Boston itu adalah datasetnya, dan head ini eh, sebagai memanggil data teratas dari dataset Boston tersebut. Setelah itu maka hasilnya akan keluar tabelnya, tabel dataset teratas Boston. Setelah kita memanggil library-nya atau package-nya, lalu kita akan mengsumerikan dataset Boston ya. Dan di sini ada beberapa summary yang dari dataset Boston tersebut. Dan itu bisa menjadi beberapa bagian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 bagian dataset Boston yang disumerikan. Itu ada CRIM, Indus, Knox, ZN, CAS, RM, H, DIS, RAD, TAX, MAX, Black, Elstat, dan MATV. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menghasilkan variabel respon atau menggenerate eh, respon variabel ya. Di sini kita akan memasukkan rep dari criminal rate-nya, yaitu 0,506. Lalu crime rate-nya Boston dollar crime, yang mana itu lebih besar daripada median Boston dollar crime. Lalu kita akan memanggil data frame dari Boston. Kita tambahkan -1. Lalu data frame itu crime rate ya. Itu kita jadikan as faktor. Jadi data frame dollar crime rate. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mengeksplorasi data. Eksplorasi data sendiri itu merupakan proses menganalisis dan memahami karakteristik dari data yang kita punya, seperti strukturnya, distribusinya, dan hubungan antar variabel. Dan tujuan dari eksplorasi data ini sendiri yaitu untuk mendapatkan wawasan baru tentang data kita dan untuk mempersiapkannya untuk proses analisis yang lebih lanjut. Dan untuk yang pertama ini, kita akan memvisualisasikan data berupa plot, di mana di sini kita menggunakan fungsi ggplot. Fungsi ggplot sendiri merupakan fungsi utama dalam R untuk membuat plot. Dan di sini terdapat df. Df merupakan nama data frame yang kita gunakan. Selain itu, di sini terdapat X sama dengan crime rate, di mana di sini berarti sumbu X ini atau sumbu X akan menampilkan nilai dari crime rate sendiri. Selain itu terdapat Y sama dengan ZN yang berarti sumbu Y ini akan menampilkan nilai ZN. Dan selain itu
terdapat color sama dengan crime underscore rate, yang berarti warna plot akan dibedakan berdasarkan nilai crime underscore rate-nya sendiri. Dan di sini terdapat fungsi gem underscore box plot juga, di mana fungsi ini berguna untuk membuat box plot. Dan selanjutnya itu terdapat theme underscore klasik, yang berarti fungsi ini untuk mengubah tema plot menjadi klasik. Dan selain itu di sini terdapat Labs, di mana labs itu merupakan fungsi untuk mengubah label plot. Dan plot ini kita berikan judul zone residential plots versus crime rate. Yang berarti judul plot ini diubah menjadi zone residential plots versus crime underscore rate. Oke, untuk yang langkah kedua, di sini kita akan membuat plot dengan menggunakan fungsi ggplot, dan df di sini merupakan data frame yang kita gunakan, dan sumbu x akan menampilkan nilai dari crime underscore rate, dan sumbu y akan menampilkan nilai dari si Indu sendiri. Dan kemudian di sini kita akan membuat box plot dengan menggunakan fungsi jumbo box plot, dan kita juga akan mengubah tema dari plot ini sendiri menjadi tema klasik. Selanjutnya kita akan memberikan judul, di sini kita menggunakan fungsi labs dengan judul industrial land plots versus crime underscore rate. Oke, untuk yang ketiga di sini kita akan membuat plot lagi dengan menggunakan fungsi ggplot dan df sebagai nama data frame yang kita gunakan. Dan kemudian di sini sumbu x akan menunjukkan atau menampilkan nilai dari crime rate, dan sumbu y di sini akan menunjukkan nilai dari si RM-nya sendiri. Dan setelah itu kita akan membuat box plot dengan menggunakan fungsi box plot dan mengubah tema dari plot ini menjadi tema klasik. Dan di sini kita akan menamakan plot ini yaitu rooms per home versus crime underscore rate. Dan dapat dilihat di pada gambar plot di bawah ini itu menunjukkan hubungan antara tingkat kriminalitas atau crime rate dengan jumlah kamar per rumah atau rooms per home di suatu wilayah. Dan seperti yang dijelaskan tadi, di sini sumbu X menunjukkan tingkat kriminalitas atau crime rate, dan sumbu Y menunjukkan jumlah kamar per rumah atau rooms per home. Dan di sini terdapat dua box plot, di mana dua box plot ini menunjukkan distribusi data untuk setiap tingkatnya. Dan di sini terdapat garis tengah yang menunjukkan nilai median, garis bawah yang menunjukkan nilai dari kuartil pertama, dan garis atas itu menunjukkan nilai kuartil ketiga. Dan titik-titik di atasnya itu menunjukkan rentang dari si data itu sendiri. Dan dari gambar ini sendiri dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara crime rate atau tingkat kriminalitas dengan jumlah kamar per rumah atau rooms per home, di mana wilayah dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak rumah dengan banyak kamar. Oke, untuk plot yang keempat, ini kita masih sama menggunakan fungsinya dengan fungsi-fungsi sebelumnya, dan namun di sini yang berbeda pada sumbu X dan Y-nya, di mana sumbu X ini menunjukkan nilai crime rate-nya atau tingkat kriminalitasnya, dan sumbu Y itu menunjukkan nilai NOx atau konsentrasi dari nitrogen dioksida. Dan kita menamakan plot ini yaitu nitrogen oxide concentration versus crime underscore rate. Dan dapat dilihat pada gambar, ini gambar yang ditunjukkan pada layar ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi nitrogen dioksida atau NOx dengan tingkat kriminalitasnya atau crime rate. Dan seperti yang dijelaskan tadi, sumbu X itu menunjukkan konsentrasi nitrogen dioksida atau NOx, dan sumbu Y menunjukkan tingkat kriminalitas atau crime underscore rate. Dan di sini terdapat dua box plot, di mana ini garis tengah menunjukkan nilai median, baris bawah menunjukkan nilai kuartil pertama, dan baris atasnya menunjukkan kuartil ketiga. Dan pada gambar juga terdapat garis yang menunjukkan tren hubungan antara konsentrasi NO2 dan tingkat kriminalitasnya. Dan garis ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Dan dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara konsentrasi NO2 dan tingkat kriminalitas, serta wilayah dengan tingkat polusi NO2 atau NOx yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Selanjutnya adalah kita memvisualisasikan data yang sudah diolah terlebih dahulu tadi pada tahap sebelumnya. Nah, di sini memvisualisasikan dalam bentuk box plot. Nah, di sini adalah tampilan box plot versus crime rate. Nah, di mana terdapat banyak sekali nilai pencilan dari crime rate tersebut. Lalu dilakukan eksplorasi data kembali menggunakan fungsi ggplot di mana untuk sumbu X merupakan crime rate atau tingkat kejahatan dan sumbu Y merupakan distance to employment center di mana yang menunjukkan jarak ke pusat-pusat pekerjaan. Nah, muncullah box plot seperti pada gambar. Dari gambar berikut ini dapat diketahui bahwa variabel pada sumbu Y menunjukkan jarak ke pusat-pusat pekerjaan dari suatu area, sedangkan X merupakan tingkat kejahatannya. Dari box plot ini dapat diketahui dan dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi jarak antara kelompok dengan tingkat kejahatan yang ada. Area crime rate 0 cenderung memiliki jarak yang lebih jauh ke pusat pekerjaan dibandingkan dengan area crime rate 1. Hal ini mengindikasi bahwa adanya aksesibilitas yang tinggi ke daerah pusat dapat berpengaruh pada tingkat kejahatan di suatu area di mana area yang lebih dekat dengan pusat pekerjaan atau pusat kota akan cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi juga. Selanjutnya adalah visualisasi antara access to radial highways versus crime rate. Nah, di mana antara dua box plot tersebut hanya sedikit nilai pencilannya itu pada akses to radial aja yang memiliki nilai pencilan yang lebih minim. Visualisasi selanjutnya adalah pupil teacher ratio versus crime rate. Nah, di mana pupil teacher ratio ini memiliki nilai pencilan yaitu 12,5, sementara itu pada crime rate itu mempunyai nilai pencilan yang hampir sama tetapi dia lebih banyak. Selanjutnya adalah visualisasikan berbentuk box plot juga, yaitu property of blacks versus crime rate. Nah, di mana proportion of black ini mempunyai banyak nggak terlalu banyak, cuman dia sangat jauh pencilannya. Berbeda dengan crime rate. Crime rate emang banyak, tetapi dia tidak terlalu jauh dibandingkan oleh proportion of blacks. Selanjutnya, eksplorasi data untuk melihat pengaruh persentase of low income earners terhadap crime rates. Dari box plot yang telah tersedia atau output dari fungsi tersebut, dapat dilihat bahwa pada tingkat kejahatan crime rate 0 memiliki persentase penduduk berpendapatan rendah di bawah 10%. Sedangkan pada tingkat kejahatan crime rate 1 dapat dilihat bahwa persentase penduduk berpendapatan rendah itu di rentang sekitar 12% hingga 20%. Hal ini dapat mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan yang tinggi cenderung berasal dari penduduk yang berpenghasilan atau berpendapatan lemah atau rendah. Oke, pada eksplorasi data ini akan menampilkan owner occupied house versus crime rate, di mana ada dua gambar box plot. Yang pertama ada crime rate ditandai dengan 0 dan crime rate ditandai dengan 1. Di mana untuk crime rate untuk 0 itu persentase kepemilikan rumahnya itu di atas 20%, dan untuk crime rate ditandai dengan 1, kepemilikan rumah di bawah 20%. Dari gambar ini mungkin bisa diasumsikan bahwa setiap
kepemilikan rumah atau kejahatan itu ditimbulkan atas adanya kepemilikan rumah. Misalnya bisa dilihat dari sini, kepemilikan rumah di atas 20% itu mempunyai nilai kejahatan yang tinggi. Yang artinya setiap ada kepemilikan rumah, itu minimal ada kejahatan. Sebaliknya, jika ada persentase kepemilikan rumah yang rendah, itu kejahatannya juga rendah. Oke, pada eksplorasi data ini, kita akan menampilkan full value property tax rate versus crime rate, di mana ini adalah tingkat pajak nilai properti, di mana ada ditandai dengan 0 dan 1. Untuk interpretasinya, analisisnya itu yaitu uh, apa, ditunjukkan bahwa di daerah dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah atau ditunjukkan oleh nomor merah atau warna merah, itu tingkat pajak properti cenderung lebih tinggi. Misalnya, misalnya kejahatan yang lebih rendah itu ditimbulkan karena adanya pajak yang tinggi. Nah, begitupun uh, sebaliknya, nilai pajak yang lebih rendah itu memicu adanya tingkat kejahatan yang lebih tinggi gitu. Contohnya, misalnya seseorang melakukan kejahatan dikarenakan tingkat pajak nilai properti itu rendah gitu. Oke, pada step kali ini kita akan melakukan splitting data atau membagi kumpulan data. Di mana perintah pertama yaitu kita akan melakukan set sheet, yaitu gunanya untuk mengatur sheet nilai acak gitu atau yang kaca. Kita akan menetapkannya itu adalah ada di 1110. Lalu setelahnya itu kita akan melakukan eh, perintah untuk melakukan indeks baris dari dataset. Nah, kita akan membaginya itu dari data itu 80-20. Jadi 80% dan 20%. Dimana kita atur subset train dan subset test. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk linear discriminant analysis menggunakan fungsi LDA.fit, di mana fungsi ini untuk membuat model LDA dari package MASS, crime rate sebagai variabel prediktor, dan train dari dataset pelatihan sebagai variabelnya. Lalu terdapat fungsi LDA.fit ini dipanggil kembali untuk mengevaluasi model linear discriminant analysis yang telah dibuat dari penyimpanannya. Dapat dilihat hasil dari fungsi berikut. Output yang ditampilkan merupakan nilai dari probabilitas prior dengan pada crime rate 0 terdapat nilai 0,4851485, sedangkan pada crime rate 1 dihasilkan nilai 0,5148515. Juga terdapat hasil dari rata-rata setiap grupnya dan koefisien dari linear diskriminan tersebut. Selanjutnya dilakukan prediksi akurasi dari LDA atau linear discriminant analysis. Dalam mencari prediksi digunakan fungsi predict untuk melakukan prediksi pada dataset tes. Lalu terdapat fungsi LDA predict class, di mana fungsi ini untuk mengekstrak hasil kelas prediksi dari objek hasil, lalu dibuat tabel kontingensi atau confusion matrix. Dapat dilihat matriks confusion yang telah dihasilkan dengan keterangan sebagai berikut. Untuk positif-positif menghasilkan nilai 54, lalu terdapat pada posisi positif negatif diletak dengan dengan angka 15, lalu pada posisi negatif positif terletak nilai 3, dan pada posisi negatif-negatif terdapat nilai 30. Selanjutnya untuk menentukan akurasi dari linear discriminant analysis yang telah dicari tadi, kita gunakan fungsi akurasi LDA yang memuat fungsi round mean, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung akurasi dari model linear discriminant analysis dengan membandingkan kelas prediksi dengan
nilai sebenarnya. Lalu terdapat perintah print paste di mana fungsi ini untuk mencetak hasil dari akurasi yang telah dihitung. Dan keluarlah hasil output yaitu akurasi is 82%. Lalu dalam sebuah akurasi akan ada nilai errornya. Lalu terdapat perintah print paste untuk tes errornya. Fungsi ini untuk mencetak hasil tes error dari perhitungan akurasi sebelumnya yaitu 82%, dan muncullah nilai akurasi errornya yaitu 18%. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai modul 4, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.